Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering, Quran nggak ada nilainya. Cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, untuk netizen dan follower ESN Egy Sujana Mastal, hari ini saya dikunjungi dengan rasa terhormat. Ada Dewan Pendiri PPMI Jaya Samanta, ada juga Presiden PPMI Daeng Wahidin, itu juga ada juga Ketua PPMI Cabang Bogor Dekarit Nurdiansa dari PPMI Kerawang, ada Nandang dari PPMI Bogor. Itu lagi sholat tuh. Kita selalu mengingat kepada pesan moral dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu substansinya, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, menyembah. Konstruk berpikirnya selalu diingatkan oleh Allah, yang selalu saya sering baca, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan jangan mati melainkan dalam keadaan takwa. Ini mesti diulang-ulang terus, karena itulah pesannya dari Allah. Diulang-ulang, itulah fungsi dari Al-Quran, untuk mengingatkan manusia. Karena manusia itu terdiri dari dua kata, man dan nusian. Man itu siapa, nusian itu lupa. Jadi orang yang suka lupa, manusia itu. Maka fungsi pengingatnya adalah Al-Quran. Dalam kesempatan ini, pengingat kita adalah Al-Quran. Kita dalam pola fikir ajaran Islam, struktur masyarakat itu ada tiga. Satu, orang beriman. Dua, orang yang kafir. Tiga, munafik. Cuma ini aja pemahaman dalam struktur. Yang lain-lainnya mengikut kepada aliran tiga ini. Kemudian oleh Islam dibagi lagi jadi dua, golongan kanan, golongan kiri. Nah, golongan kanan ini yang beriman, golongan kiri yang kafir dan munafik plus. Jadi kita lawannya dua, ya, beriman lawan dua, yaitu yang kafir dan yang munafik. Nah, kemudian struktur masyarakat Islam ini diajarkan oleh Allah cara istinbat. Istinbat itu cara ambil hukum. Dalam pemandangannya adalah Al-Quran yang utama. Jadi ini penting karena sering diingat-ingat seolah kalau dari Arab Saudi udah pasti benar, ya. Padahal kita tahu Arab Saudi di bawah ketiak Amerika, ya. Pendapatnya udah pasti dengan teori ESM, Osjubdil, tidak objektif, tidak sistematis dan tidak toleran. Justru dia tolerannya kepada orang-orang kafir dan munafik tadi dalam perspektif struktur masyarakat itu. Begitu juga tidak mengurangi hormat kita dengan para ulama yang dimuliakan, ya. Tetapi ketika istimbat hukum, seringkali perspektif Al-Quran itu tidak menjadi wacana yang utama, ya. Ambil ke kebijakan-kebijakan yang lain. Apa contohnya? Kemarin COVID-19 aja masjid ditutup, ya kan? Padahal kan Quran menjamin masjid itu aman, tempat berkumpul. Tapi kenapa kebijakannya melahirkan masjid ditutup? Itu kan bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kurang lebih ke arah itulah. Nah, sekarang poin pentingnya dari kesemua ini adalah, saudara-saudara,
orang juga kurang memahami arti murtad. Ya. Murtad orang yang keluar dari agama, dalam arti keluar dari agama Islam. Tapi itu pengertian murtad itu administratif. KTP-nya dulu Islam terus pindah. Nah, itu murtad secara administratif. Ini belum pindah agamanya, masih ngakunya Islam, tapi sesungguhnya sudah murtad. Apa indikasi yang murtad itu? Ini perlu diulang-ulang buat kader-kader PPNI, HMI yang pernah saya pimpin. Tolong dimengerti dengan baik. Itu surat Al-Maidah itu, coba saudara Deka, ayat 54. Kita lihat deh, dia agamanya tetap KTP-nya Islam, tapi kategorinya menurut perspektif Quran, bukan Egy ya. Egy tidak berpendapat. Quran dia itu murtad. Nah, ini yang banyak sekali, makanya umat Islam begitu banyak, tapi seperti buih. Ya seperti buih itu gambarannya adalah kan begitu melimpah ruah, tapi nothing, ikut aliran air yang ada kemana. Coba saja Al-Maidah 54 yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Nah udah, saya mau tanya pakai logika. Ini logika. Orang-orang yang murtad nanti didatangkan Allah adalah orang-orang yang beriman, yang mencintai Allah. Maka pemahamannya bagaimana? Bukan tafsir ya, pemahaman. Ya. Coba ada yang bisa berpendapat? Salah nggak Bapak? Deka sendiri bisa? Nah, maknanya coba ulangi lagi. Orang-orang yang murtad nanti akan didatangkan orang-orang yang, coba satu apa tadi? Beriman, mencintai Allah. Ya, coba ulangi. Kelak akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Ya, terus? Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Terus? Yang berjihad di jalan Allah. Terus? Dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Logika Qur'annya coba ulangi, logika Qur'annya. Kebalikan dari orang yang mencintai Allah, apa kebalikannya? Gampang dong, tidak mencintai Allah. Cepet-cepet nih logika kita berpikir ya. Yang kedua kan berkasih sayang kepada sesama muslim. Kebalikannya membenci, tidak berkasih sayang, Keras. Ketiga, bersikap keras terhadap orang kafir, bersikap keras sama orang kafir. Kebalikannya dia lemah lembut sama orang kafir. Keempat, yang berjihad di jalan Allah. Kebalikannya Tidak berjihad. Yang kelima, dan Tidak takut pada ya, tidak takut dicela atau dibully. Sekarang kan dicela itu artinya dibully. Anda bayangkan tuh 1441 tahun lalu Allah sudah bikin istilah dicela. Nah dicela sekarang kan istilah sekarang kan dibully. Misalnya apa? Ekstrim, fundamentalis, radikal, intoleran, dan segala macam stigma-stigma yang baik. Nah, maknanya apa? Ini penting sekali, saudara. Banyak orang yang masih agama KTP Islam, tetapi prototip kelakuannya tidak mencintai Allah, tidak lemah lembut kepada sesama muslim, justru lemah lembut kepada kafir, tidak berjihad, dan takut dibully. Nah, jika ini variabel-variabel ini ada, ini yang sesungguhnya murtad. Walaupun sorbannya segede-gede ban Vespa, sorbannya juga kayak majlis ulama dan lain sebagainya, tetapi indikatornya menurut Quran loh, bukan menurut Egy. Saya nggak menafsirkan,
sekali lagi saya tidak menafsirkan. Saya mengistimbat Al-Quran dengan pakai logika objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Osjubdil. Jadi tidak bermaksud mengulang-ulang terus, tapi memang inilah perintah Al-Quran harus diulang-ulang. Jadi dalam kesempatan sore yang menjelang maghrib ini, janganlah kita menyangka seolah-olah masih beriman, tapi sesungguhnya kita nggak beriman, sudah murtad. Ini ayat. Walaupun KTP-nya Islam, Walaupun KTP-nya Islam, walaupun haji berulang-ulang, walaupun haji berulang-ulang, walaupun bayar sedekah, walaupun apa, semuanya itu nothing, ya. Karena kalau kita bisa melihat gini, contoh sederhana, keras sama orang beriman, tapi kasih sayang sama kafir. Contoh konkretnya nggak usah susah-susah. Lihat waktu kasus saya ngomong people power, apa keras, saya kan muslim, saya beriman. Ya, aparat yang melakukan ini juga beriman, keras sampai di penjara. Bandingannya Papua, minta merdeka, pasang bendera, bintang kejora, kemudian membunuh TNI, Polri, bantai umat Islam, bahkan terang-terangan angkat bersenjata, OPM. Mana ada serbu balik dari TNI, Polri? Nggak ada. Kenapa dia berkasih sayang dengan sesama yang kafir itu? Kok kepada kita yang muslim disikat habis? Ya, Habib Rizik disikat habis, nggak bisa. Wah, ulama-ulama yang dianggap berani melawan disikat habis. Ini kan tidak berkasih sayang sesama kita. Bagaimana fenomena ayat ini coba? Kufur, murtad. Nauzubillah, saya tidak menuduh kalian murtad, tapi indikasi-indikasi variabel murtad itu Allah sendiri yang memberikan. Jadi jangan main-main gitu loh. Ya, dalam perspektif ini. Kemudian dalam konteks apa juga perekonomian. Ya, hari ini 14 orang menurut Forbes orang Indonesia terkaya di dunia ini. Ya. Ranking pertamanya Budi Hartono. Harganya kurang lebih 200-an triliun. Ya. Itu sudah 11 tahun bertengger terus di nomor 1 Forbes ini. Cuma ada 2 selain dari Cina, yaitu orang India, saya lupa namanya, satu lagi Hairul Tanjung. Nah, lihat dalam konteks harta benda yang dia punya, apakah digunakan berjihad di jalan Allah? Kan semua kita tahu, nggak ada. Dalam perspektif bagaimana digelontorkan uang itu, orang secara substansinya mereka nggak beriman. Artinya, kalaupun ada di situ yang beriman, ya kepada Allah, tetapi disfungsional harta bendanya, tidak fungsional untuk mensejahterakan umat Islam. Ya gimana kalau nggak disebut murtad? Di harta benda yang dia punya disfungsional. Peran politik juga, presiden dari mulai Soekarno sampai sekarang Jokowi, apa perannya untuk menegakkan hukum Allah, hukum Islam? Ya, padahal kewajiban menegakkan hukum Islam adalah tugas konstitusional. Pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Alinea ketiga berkat rahmat Allah. Dinyatakan kemerdekaan. Jadi menurut struktur berpikir undang-undang adalah Allah ini dasar negara Republik Indonesia. Dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang harus memberlakukan? Presiden. Dari mana saya tahu? Pasal 5 ayat 1 menyatakan presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi presiden dan DPR punya hak membuat hukum dan menegakkan hukum. Kemudian di alinea keempat UUD 45 itu judulnya tentang Pancasila. Alinea keempat itu Pancasila itu. Itulah yang berlaku sekarang, bukan yang 1 Juni omongan Soekarno. Karena omongan Soekarno 1 Juni 45 itu
Tuhan diletakkan paling bawah dan tidak ada ketuhanan yang Maha Esanya. Jadi di alinea keempat dari UUD 45 yang sekarang jadi Pancasila itu berlakunya 18 Agustus 1945. Jadi 18 Agustus 45 itulah berlakunya Pancasila. Harusnya ini. Nah sekarang sedang diganggu lagi dengan RUU haluan ideologi Pancasila. Ketua panjanya ngaku bangga jadi anak PKI, si Rifka Ciptani. Ini alhamdulillah saya bersyukur MUI sudah mengeluarkan seruannya, fatwanya, jika ini tidak dibatalkan, kekuatan umat Islam harus turun semuanya. Nah inilah momentum bersatunya kembali umat Islam. Nggak ada lagi klaim-klaim NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya ya. Tolonglah kita ini innama mu'minuna ikhwatun. Kita ini beriman bersaudara. Jadi kalau saya sudah sejak dulu persaudaraan pekerja Muslim Indonesia, saya dirikan itu untuk rasa persaudaraan Muslim ini. Sebentar lagi kalau Allah redho PPMI juga bisa jadi partai, ya, bisa juga, kenapa enggak? Partai Persaudaraan Muslimin Indonesia atau Muslim Indonesia, insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi oleh karena itu ke depan netizen, follower, tolong ikuti terus ini dan jangan lupa kalau ini di-share lagi untuk supaya kita terjadi pemahaman, persepsi yang sama, kesadarannya sama dan pentaatannya sama. Apa? Ittaqullah. Apa ittaqullah? Takwalah kepada Allah. Jadi Indonesia bertakwa, saya garansi dunia pun pasti bertakwa. Bagaimana logikanya? Nah, kalau Indonesia bertakwa, presidennya punya wibawa, menegakkan hukum-hukum Allah, pasti dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maka dia diangkat derajatnya, dia bisa bicara di 106 negara, negara-negara OKI, organisasi konferensi Islam, dia menyatakan Indonesia telah bertakwa. Negara EU bagaimana? Ya, misalnya negara Raja Salman, gimana kok? Ya, bagaimana? Itu mampu presiden ya Republik Indonesia yang komit kepada agama Allah ini. Maka nggak mungkin dunia nggak ikut takwa. Otomatis Malaysia, Brunei dan lain sebagainya yang punya afiliasi Islamnya kuat, nggak mungkin tidak berafiliasi untuk tegaknya hukum Allah. Jadi inilah satu khilafah yang benar itu begitu. Yang utama apa? Satu, seperti NATO, fakta militernya kita bisa bersama dari organisasi konferensi Islam, kenapa tidak? Ya, kemudian mata uang kita ganti dolar dengan dinar, kenapa tidak? Ya, kalau kita punya kemampuan, apalagi nanti utang luar negeri Indonesia kita bayar semuanya atas izin Allah, semua bisa kejadian. Kemudian yang ketiga, kurikulum pendidikan kayak matematik, fisika, kimia, itu kan nggak mungkin di negara kita fisika begini, di negara lain nggak mungkin satu ke satu. Nah, kenapa nggak satu visi untuk membangun satu science of teknologi dari ajaran Islam? Dulu saya di kampus punya program namanya Islamisasi Science and Culture. Jadi bagaimana Islamisasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan, peradaban. Sudah kita bangun sejak tahun 80-an ya. Nah, kemudian dalam perspektif berikutnya tidak mustahil doa kita seperti yang Allah ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pesan moralnya apa? Di dunia kita ini harus hasanah. Cuma kelirunya banyak umat itu seolah-olah akhirat tuh hasanah, dunia nggak begitu penting. Itu keliru. Bagaimana di akhirat mau hasanah, dunianya aja belangsak? Bagaimana coba? Coba terangkan kepada saya. Kalian nanti di akhirat bagus, di dunianya kagak. Ya, kan nggak bisa begitu logika. Ini logika Quran. Jadi di dunia kita harus hasanah. Hasanah itu apa? Berkuasa. Dan itu dia dijanjikan oleh Allah dalam surat An-Nur. Coba dibaca surat An-Nur ayat 55 supaya kita ini tidak GR, supaya kita ini tidak megalomania. Ya, ya, surat 24 ayat 55. Ya, coba supaya kita ini
perspektifnya itu benar. Tidak omdo. Indonesia bertakwa, dunia pun bertakwa. Sekali lagi, Indonesia bertakwa, Dunia bertakwa. semuanya Indonesia bertakwa, Dunia bertakwa. dunia bertakwa. Nah itu kita mulai, kitalah pelopor ini, PPN ini. Nggak bisa klaim orang lain karena kita yang memulai. Membuat istilah juga Indonesia bertakwa dari kita. Jadi insya Allah kalau kita benar, toleran dong, yang lain ikut. Kalau Anda benar, saya ikut. Tapi kalau kalian nggak benar, gimana kita ikutin? Coba dibaca. Ya. Allah telah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan siapapun. Tetapi barang siapa yang kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ada kategori diberi kekuasaan. Bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Nah, itu di bumi apa di langit? Di bumi. Di akhirat apa di bumi? Asal Dia beriman, yang beriman dan bertakwa. Dan bertakwa. Dua itu. Siapa yang beriman dan bertakwa. Makanya iman dan takwa itu menjadi ukuran. Nah, kembali kemana logika ayatnya? Ke surat 7 ayat 96. Nah, inilah teori Osjubadil itu begitu. Saya sedikit pun tidak menafsirkan Quran, tapi melogikakan ayat satu dengan yang lain, nyambung itu loh. Karena ada satu statement-statement yang sama yang Allah mau. Ya, surat 7 ayat 96. Jadi kalau kamu sudah beriman dan bertakwa, Allah janji kasih kekuasaan di bumi, bahkan diberi berkah langit dan bumi. Ya. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Langit dan bumi itu apa? Berkah. Langit ada sinar matahari, ada hujan, ada angin. Ya, angin itu kalau menurut biologi yang menyerbuk kawinkan tumbuh-tumbuhan. Ada geotermal. Bumi ada apa? Ada minyak, ada emas, ada kelapa sawit, ada hasil laut, ada hasil hutan. Saya doktor bidang ini, ngerti banget saya. Bagaimana menghitung sumber daya alam dikonversi jadi rupiah. Sekarang emas kurang lebih 800 sampai 900 1 gram. Berapa juta ton ya Indonesia punya emas. Ini dari dulu dikuasainya oleh Freeport, ya, konteks Amerika ini. Makanya Amerika itu nggak pernah rugi, nggak pernah bangkrut karena dia punya cadangan devisanya itu dia ambil hitungannya dari Freeport antara lain, sehingga dia dolar terus bertengger. Mesti kan yang punya kita. Makanya ke depan ini penguasa, ya, saya tidak melihat 7 kali ganti presiden berani menghadapi Freeport untuk bisa ambil alih kepada Indonesia. Ya, saya tidak bermaksud sok berani, tapi ini anugerah dari Allah. Kenapa kita nggak ambil sebagai satu kekuatan dahsyat dari kekuatan umat Islam? Ya. Jadi saya pelajar secara geografi informasi sistem. Tiap-tiap negara yang penduduknya Muslim itu pasti Allah sediakan sumber daya alam yang berlimpah. Bandingannya Asia Tenggara saja. Malaysia punya, Brunei punya, Indonesia punya, Singapura nggak punya. Karena penduduknya nggak Muslim, banyak kufur kepada Allah. Allah udah janji tuh, itu janji Allah tuh maha benar, nggak mungkin. Dan itu juga merembet ke seluruh dunia yang ada. Ya. Kayak Jepang, Jerman, coba sumber daya alamnya apa coba. Nah oleh karena itulah saudara-saudara, dalam kesempatan ini sebelum kita akhiri, ittaqullah haqqa tuqatih itu adalah satu kondisi objektif
untuk berlakunya tegaknya hukum-hukum Allah. Nah, kalau hukum Allah berlaku tegak di dunia ini sebagai satu sistem dari ajaran Islam, maka otomatis dunia garansi asal presidennya beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu persoalan seriusnya. Jadi Allah itu yang memiliki segalanya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tetapi dialah yang merupakan satu kondisi objektif untuk untuk tegaknya agama Allah ini. Nah, oleh karena itu di dalam akhir dari tausiah dalam arti kajian lah lebih fokusnya ya, untuk tegaknya agama Allah ini tidak mendikte, tidak mendiskreditkan siapapun, tapi himbauannya adalah kapasitas Anda apa, otoritas Anda apa, integritas Anda apa, bersegeralah iman dan takwa kepada Allah. Dan disitulah terjadi fungsionalisasi dari ajaran Islam. Insya Allah terbukti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ijul Islam wal muslimin. Wibawa Islam dan umatnya, maka wibawa Islam dalam kapasitas dunia. Udah pasti itu. Ya, itu teori yang sistematis akan terjadi. Maka sekarang Indonesia bertakwa harus menjadi program kita dengan pendekatan ASI, Al-Quran, sholat, infak, selalu ASI. A-nya apa? Al-Quran. S-nya? Sholat. I-nya? Infak. Nah, itu dibaca terus, dipahami secara baik, dia akan membuat kita builder, ya, jiwa yang membangun, bukan destroyer. Gitu. Saya diingatkan oleh Bang Piping lewat saya, Piping Berlan, supaya jangan jadi destroyer, tapi jadilah yang membangun, builder. Insya Allah itu bisa kita bangun dari sekarang. Tapi caranya apa yang mau dibangun? Bangunlah cara berpikir dengan osjubedil, Al-Qurannya, sholatnya 3 dimensi, dan jangan pelit, infak. Insya Allah dengan demikian Islam bisa tegak menjadi satu kekuatan dahsyat di dunia ini. Amin. Nggak ada apa-apanya itu Amerika, Rusia, Cina, yang 3 besar ini lewat kalau izul Islam wal muslimin sudah benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan jelas, tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.